Oke, bagi kalian pecinta mobil balap Formula One, jam tangan Casio ini mungkin bisa menjadi pilihan kalian. Ya, Casio Edifice ECB 2200DD ini memang dibangun dengan filosofi mobil balap yang cepat dan memiliki aerodinamis yang tinggi. Sudah bukan rahasia jika salah satu lini produk jam tangan Casio yaitu Edifice memang cukup identik dan banyak terinspirasi dari desain mobil balap di dunia. Beberapa model Edifice sendiri dikeluarkan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak ataupun produsen mobil balap. Contohnya saja beberapa tahun lalu Edifice sempat bekerja sama dengan tim Formula One Scuderia AlphaTauri dengan model limited edition ECB 10AT Strip 1AV. Atau model yang luar biasa ini yaitu ECB 2200 HTR Strip 1A yang diperkenalkan dengan nama Edifice Honda Type R Edition. Ya, ini juga adalah sebuah model limited edition untuk menghormati Honda sebagai produsen mobil yang inovatif. Sebenarnya masih banyak beberapa model kolaborasi lain yang cukup menarik perhatian kami. Tapi hari ini kami ingin menghadirkan salah satu model yang tidak terlalu mahal jika kita melihat spesifikasi yang dibawa oleh model ini. Ya, ini adalah Casio Edifice ECB 2200DD Strip 1A yang hadir dengan nuansa warna hitam yang tentunya memiliki desain yang terinspirasi juga dari mobil balap. Dan kalau kita mengunjungi website resmi www.indowatch.co.id, terlihat jam tangan full metal Casio Edifice ECB 2200DD Strip 1A ini dijual dengan harga sekitar 2,9 juta rupiah. Ya, model ini memang bisa dibilang model kelas menengah Casio yang ingin menghadirkan jam tangan yang elegan dan berkelas bagi penggunanya. Apalagi jika kita melihat dan membaca spesifikasi mentereng dari model serba gelap ini. Kami rasa harga yang dipatok oleh Casio ini juga sangat beralasan. Dan tentu saja pada video ini kita akan membedah apa saja fitur yang akan kalian dapatkan dari Casio ECB 2200DD Strip 1A ini. Oh ya, bagi kalian yang telah memiliki salah satu model ini, mungkin kalian bisa membantu viewer lainnya mengenai informasi penting setelah kalian memakainya beberapa waktu. Casio Edifice seri ECB 2200 sendiri diberi julukan atau nama panggilan Edifice Windflow. Ya, ini memang cukup berkaitan erat dengan nuansa mobil balap yang ingin dibawa oleh Edifice, di mana pada mobil balap saat ini aerodinamis menjadi kunci kemenangan bagi tim yang berhasil melakukan inovasi. Windflow atau aliran angin yang mampu melewati mobil tanpa menghambat laju mobil dieksekusi oleh Casio pada bagian tombol Edifice ECB 2200 ini. Terlihat Casio mendesain kedua tombol tersebut dengan arah miring dan tentunya sangat aerodinamis. Ya, walaupun tidak semua orang bisa menangkap filosofi yang ditawarkan oleh Casio ini, namun tanpa itu pun desain tombol tersebut terlihat sangat luar biasa. Yang pertama yang akan kita bedah dan yang paling mudah terlihat tentu saja adalah desain dialnya yang sangat keren. Casio jelas nggak setengah hati saat membangun jam tangan ECB 2200DD ini. Kombinasi antara mekanik, jarum analog, dan satu bagian LCD digital memanjang, serta menyamping terlihat sangat elegan dan futuristik. Casio sendiri ingin mentransfer suasana kokpit mobil balap pada wajah jam tangan ini. Satu hal yang cukup menarik perhatian kami tentu saja adalah garis-garis berwarna abu-abu gelap yang sangat mirip dengan tekstur dari permukaan karbon fiber. Ya, tentu saja bagi kalian pecinta otomotif pasti sangat hafal dengan bahan yang high-tech dan mahal ini. Hingga saat ini, bahan karbon masih menjadi pilihan pertama untuk mendapatkan bodi atau part mobil yang ringan dan kuat. Dan tentunya juga sangat terlihat estetik. Sampai di sini terlihat Casio cukup berhasil mengantarkan nuansa mobil balap pada wajah Edifice ECB 2200DD ini. Penambahan sedikit warna hijau terlihat sangat elegan dan tidak merusak warna dominan gelap pada jam tangan ini. Oke, hal kedua yang akan kalian dapatkan adalah sesuatu yang tidak terlihat secara visual, namun bisa kalian nikmati fiturnya itu setiap harinya. Ya, fitur itu dikenal dengan nama TAF Solar yang merupakan fitur legendaris pada Casio. TAF Solar sendiri bekerja secara otomatis dan kalian gak bakal menemukan fitur TAF Solar pada jam ini. Singkatnya, pada jam tangan ini dipasang solar panel yang berfungsi menangkap cahaya dan mentransfernya pada baterai rechargeable-nya. Jadi saat level baterai pada jam ini turun, maka TAF Solar yang akan menyuplai tenaga lagi.
Tapi ingat ya guys, baterai solar ini sendiri ada masa pakainya dan akan rusak setelah masa pakainya usai. Biasanya untuk jam tangan TAF solar memiliki masa pakai sekitar 2 atau 3 tahun. Tapi jangan khawatir karena kalian tetap bisa menggantinya di Casio Center. Untuk bagian tali jam yang terbuat dari material metal ini juga tidak luput dari perhatian Casio. Warna hitam pada tali jam stainless steel ini merupakan finishing yang disebut dengan ion plate atau pelapisan ion hitam. Pelapisan ion hitam adalah proses yang memberi warna hitam pada baja tahan karat. Jenis finishing ini cukup populer karena tahan lama dan memiliki tampilan yang modis, elegan, dan keren. Apalagi proses pelapisan ini membuat metal menjadi semakin tahan gores dan mampu bertahan sangat lama. Dan karena proses ini tidak menggunakan bahan kimia, maka cukup aman mengatakan jika proses ini sendiri tidak menimbulkan racun bagi pengguna. Kemudahan dalam perawatan juga menjadi salah satu keunggulan dalam proses pelapisan ion hitam ini. Tidak ada trik atau cara khusus yang harus kalian lakukan untuk menjaga keawetan dari finishing ini. Cukup dibersihkan seperti biasa. Namun tentu saja ada kekurangan dari finishing pelapisan ion hitam ini. Contohnya saat terkena benturan yang sangat kuat dan terjadi kerusakan pada lapisan finishing, maka itu akan menjadi permanen karena kalian tidak bisa melakukan proses pemolesan seperti pada stainless steel biasa. Lalu bagaimana dengan kekuatan dari jam tangan metal ini sendiri? Karena mungkin banyak orang yang masih memiliki persepsi jika jam metal itu sendiri lebih rentan dan ringkih dibandingkan jam tangan G-Shock karet. Ya, hal ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah guys, karena dengan bobot yang lebih berat atau hampir 2 kali lipat dari jam tangan G-Shock karet, maka saat terjatuh akan menimbulkan impact yang jauh lebih besar. Dan tentu saja material metal juga tidak bisa menyerap hantaman sebaik bahan karet. Jadi kalau menurut kami, walaupun Casio mengklaim jam Edifice mereka cukup tangguh, tapi ada baiknya tidak diperlakukan seperti model G-Shock biasa. Namun kabar baiknya, Casio sendiri mendesain model ini dengan kekuatan water resistant atau ketahanan di dalam air hingga 100 meter. Sebuah angka yang cukup memuaskan kami, di mana itu artinya semua celah yang terhubung ke mesin jam tangan telah tertutup dengan sangat rapat. Dan selain yang telah kami sebutkan di atas, Casio juga telah menghadirkan fitur mobile link pada model analog digital ini. Sampai saat ini sendiri, fitur mobile link sebenarnya bisa dibilang semakin tidak eksklusif. Karena sejak diperkenalkan beberapa tahun lalu, hampir tidak ada inovasi penting lagi yang dilakukan oleh Casio. Dan pada tahun 2023 sendiri, Casio pun terlihat melakukan perampingan pada aplikasi mereka tersebut. Di mana saat ini sendiri hanya ada satu aplikasi yaitu Casio Watch, yang menggantikan beberapa aplikasi sebelumnya seperti untuk G-Shock Connected, Edifice Connected, dan lainnya. Tapi bagi kalian yang cukup sering melakukan traveling, aplikasi ini akan cukup membantu kalian dalam menyesuaikan waktu secara otomatis dari smartphone kalian ke jam tangan. Jadi kalian sendiri tidak perlu lagi melakukan penyesuaian manual setiap kali masuk ke zona waktu yang berbeda. Oke guys, kami akhiri review untuk Casio Edifice ECB 2200DD Strip 1A ini sampai di sini. Kami harap review ini bisa membantu kalian jika model ini menjadi salah satu incaran kalian saat ini.